Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa teman-teman ya. IWPI sekarang mau membahas mengenai putusan pengadilan pajak. Jadi putusan pengadilan pajak itu walaupun sudah diputuskan kita masih boleh dong menganalisa, masih boleh dong melihat dan menilai isi putusannya. Jangan-jangan ngaco gitu ya. Nah, Ya, bagaimana nih IWPI menanggapi putusan pengadilan pajak di pengadilan pajak ini Pak? ya. Jadi ini saya share screen dulu, Mas. Bentar. Nah, ini adalah kita menganalisa dari putusan pengadilan pajak. Nah, ini Mas ya, nomor put strip 007, ya Mas ya, Oke. 055.99 garing 2024 garing PP, nah, garing Majelis 14A tahun 2025. Nah, Oke, ini kan ada Mas Awan juga di sini, Mas. Nah, ini oke, kita lihat, Mas ya. Kita lihat ini cuman 36 halaman, Mas. Ini kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk, Mas ya. Kita analisa sederhana aja, Mas. Ini ada 36 halaman cuma, Mas. oke. Nah, 36 halaman dan ini adalah diputus oleh hakim ketuanya dari Dudi Wahyudi, Mas. Oke. AKMM. Ini belum sarjana hukum, Mas ya. Nah, hakim anggotanya Winarsi dan Untung Margono. Hmm, Nah, apa yang menarik di sini, Mas? Ini saya tunjukkan adalah kesimpulan akhir dari PT Arya Indonesia, Mas Awan. oke. Jadi hakim itu sekarang itu di Konoha itu Mas sangat santai sekali, Mas. Sidang Hmm, santai, nanti alat bukti penggugat tergugat yang nyiapkan. Nanti terakhir sidang itu Mas kita harus membuat namanya kesimpulan akhir, Mas Awan. oke. Nah, itu menguraikan selama persidangan, Mas. Sudah kita sidang susah payah kita yang suruh ngerekap tuh, Mas. Mereka Hmm, tinggal N aja di putusan. Nah, ini hmm, adalah 68 halaman, Mas. hmm, Dari PT Arya Indonesia terkait dengan kasus sengketa pajak tadi, Mas, yang putusan tadi, Mas Awan. hmm, Nah, ini sangat banyak sekali, Mas, 68 halaman, Mas Awan. hmm. Ini semua bukti, ini dimasukkan semua, Mas Awan. Cuman putusannya, Mas Awan, cuman 36 halaman. Oke. Kan tidak masuk akal, Mas Awan. Padahal kan setiap alat bukti itu harus dipertimbangkan, Mas, oleh majelis hakim. Hmm, Ini relevan kan dengan ini, dulu, Mas. hmm. Tidak boleh ujuk-ujuk, oh ini yang ada di dalam putusan adalah alat bukti yang relevan saja itu, Mas. Kok bisa hakim menilai-menilai seperti itu, Mas? Buat apa sidang itu, Mas? Ya kalaupun nggak relevan kan dia boleh, dia mesti menuangkan dong bahwa dia menilai yang itu Betul, tidak relevan. betul, betul itu, Mas Awan. Ini saya Hmm, lihat kan lagi Mas putusannya. Ini hmm, kita lihat di putusannya aja, Mas. Nah, ini, ini kan, ini sapu jaketnya seperti ini, Mas. hmm. Nah, ini, Mas. Ini menimbang. Nah, ini, Mas. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, pengamatan pajak menyimpulkan terdapat pajak masih. Oh, terus Hmm. dulu ini belum. Oh, ini, Mas. Menimbang bahwa pengadilan pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, Mas. Seperti ini, Mas. Sapu Hmm, jaketnya, Mas Awan. hmm, Dan yang sering dipakai adalah pasal 78, Mas. hmm, Nah, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangan hmm, perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim, itu, Mas. hmm, Padahal alat bukti banyak, Mas. Cuma tidak dituangkan. Dulu, Mas. hmm. Seperti itu, Mas Awan. Hanya Oke, disampaikan seperti ini aja. Ini oke. bukti-buktinya tidak dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, kami dari tim IWPI menganalisa, nah ini Mas, apakah putusan pengadilan pajak ini sudah adil? Gitu, Mas. Nah, Hmm, ini analisis dari kasus PT Arya Indonesia, Mas Aman ya. Putusan hmm. 007055-99 garing PP garing Majelis 14A tahun 2025. Empat pertanyaan yang harus dijawab. Apakah pengadilan pajak sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti PT Arya Indonesia? Nggak ada Ini Pak, nggak Mas. kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, bentar Mas. Bentar. Ini sudah kelihatan Mas ya? Oke, ya. Oke. Nah, apakah pengadilan pajak mempertimbangkan seluruh alat bukti PT Indonesia?
Hmm. Dalam putusan, majelis secara eksplisit menyatakan, Mas, pengadilan pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak. Namun, untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan pada pokok sengketa. Hmm. Artinya, majelis mengklaim telah mempertimbangkan semua alat bukti, tetapi tidak menguraikan seluruhnya dalam putusan, hanya yang dianggap relevan menurut majelis. Hmm. Namun, di dalam dokumen kesimpulan akhir, penggugat dengan jelas menyatakan sebaliknya, majelis lalai dan mengabaikan alat bukti yang telah diajukan. Alat bukti tidak dituangkan dalam putusan tanpa alasan yang jelas. Jadi Hmm. secara objektif, majelis menyatakan sudah mempertimbangkan semua bukti, tetapi Hmm. tidak membahas atau mencantumkan secara detail alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan ahli, Hmm. perbandingan angka hasil pembahasan akhir, serta bukti bahwa wajib pajak tidak pernah menyetujui nilai kurang bayar. Hmm. Ini membuka ruang bagi argumen bahwa pertimbangan mereka tidak komprehensif, walaupun secara formal mengklaim sebaliknya. Hmm. Dari jumlah halaman saya kan sudah kelihatan, Mas. Hmm. Hmm. Apakah pokok sengketa mengenai nilai SKP yang tidak sesuai dengan pembahasan akhir sudah dipertimbangkan? Ini malah yang lucu, Mas. Ini sengketanya adalah keberatan, surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, Mas. Hmm. Yang dikembalikan, Mas. Karena tidak membayar angka yang disetujui. Ya. Padahal wajib pajak tidak pernah menyetujui apapun, gitu, Mas. Baik Hmm. dalam tanggapan SPHP maupun dalam pembahasan akhir. Karena tidak ada dalam pembahasan akhir, Mas Awan. Oke. Nah, pokok sengketa adalah WP tidak pernah menyetujui angka kurang bayar. Nilai Hmm. SKPKB dan SK pembetulan tidak sesuai dengan tanggapan SPHP. Nilai yang benar menurut wajib pajak, ini yang di kolom angka yang setuju wajib pajak, Mas, ya, itu adalah lebih bayar. Seharusnya gitu. Iya, kita Hmm. kita di sanggahan SPHP itu sudah kita terangkan di dalam persidangan, Mas, bahwa kita ini mengakunya lebih bayar, Mas. Kita buat tabel, Mas. Oke. Nah, tapi yang muncul di SKPKB, angka yang disetujui wajib pajak adalah kurang bayar. Yang Oke. pertama adalah 1,1 miliar, yang kedua kurang bayar 242 juta. Dan itu angka Ya. dari mana? Kita tidak tahu, gitu, Mas. Dan itu semua fakta sudah terungkap di dalam persidangan, Mas Awan. Hmm. Nah, sekarang digeser masalahnya bukan itu, Mas. Dulu, Mas, bahwa wajib pajak mengganti angkanya untuk menguntungkan mereka. Dulu, Mas, ini yang dibahas subjeknya sudah bergeser, Mas Awan. Ya. Hmm. Nah, dijelaskan dalam kesimpulan wajib pajak misalkan jumlah yang disetujui wajib pajak dalam tanggapan 1 dan 2 atas SPHP tidak sama dengan jumlah dalam SKPKB, sehingga wajib pajak tidak memiliki kewajiban melunasi pajak sebelum keberatan. Ya, Hmm. tergugat tidak dapat menunjukkan satupun dokumen yang ditandatangani wajib pajak yang menyetujui angka kurang bayar tersebut, Mas, yang ada di SKP. Ya. Nah, namun apa yang dilakukan majelis? Majelis tidak menilai substansi angka, mereka menyimpulkan sebagai sengketa formal bukan material. Pokok Hmm. sengketa dianggap hanya terkait syarat formal keberatan, yaitu apakah wajib pajak sudah melunasi jumlah yang disetujui menurut tergugat. Gitu, Mas. Memang Ya. syarat formilnya seperti itu, Mas, untuk keberatan diterima membayar angka yang disetujui. Masanya kan kita tidak pernah menyetujui apapun, gitu loh, Mas. Ya. Dan dengan demikian, majelis sama sekali tidak menguji substansi berikut. Apakah angka yang disetujui benar secara faktual? Apakah benar WP menyetujui? Apakah bukti wajib pajak menunjukkan lebih bayar sudah disampaikan? Apakah perbedaan angka menimbulkan konsekuensi batalnya dasar penolakan keberatan? Ini adalah pokok inti sengketa. Hmm. Ini, Mas. Apakah putusan pengadilan pajak adil ketika tidak membahas substansi keberatan sama sekali? Dalam putusan majelis menyimpulkan, dalil-dalil pemohon banding tidak kuat. Tetapi kesimpulan ini dicapai tanpa menguji substansi keterangan ahli, tanpa memeriksa perbandingan angka, tanpa mengurai bukti bahwa wajib pajak tidak pernah menyetujui angka kurang bayar. Hmm. Padahal wajib pajak sudah menegaskan jumlah yang disetujui wajib pajak adalah lebih bayar dan sudah disampaikan dalam persidangan dan dalam kesimpulan akhir. Dengan Hmm. demikian, secara prosedural majelis boleh saja memutus formal, tetapi secara keadilan substantif putusan tidak menilai inti sengketa material, sehingga wajar bila dianggap tidak memenuhi prinsip fairness dalam penilaian bukti. Hmm. Apakah keterangan ahli tidak dimuat utuh, apakah itu merugikan? Benar. Dalam kesimpulan akhir, penggugat menegaskan, keterangan ahli tidak dapat disanggah hanya dengan opini, Mas. Namun dalam Hmm. putusan tidak dimuat utuh, sehingga tidak dipertimbangkan secara detail oleh pengadilan pajak. Hmm. Padahal keterangan ahli mendukung wajib pajak secara langsung, karena penggugat menyetujui lebih bayar, maka keberatan demi hukum harus diterima Hmm. dan diteliti materinya. Hmm. Namun, putusan hanya mencantumkan ringkasan kecil, tidak ada analisis terhadap kesimpulan ahli, majelis tidak menilai apakah ahli benar secara hukum dalam menyatakan wajib pajak tidak
wajib melunasi pajak karena angka yang disetujui berbeda. Ini jelas merugikan wajib pajak karena keterangan ahli adalah alat bukti yang sangat penting dalam sengketa formil material ini, Mas. Jadi di pengadilan pajak ada 5 alat bukti, Mas. Pertama, surat atau tulisan. Yang kedua ini adalah keterangan ahli, Mas. 2 alat bukti ini sudah ditunjukkan oleh penggugat, Mas, yaitu PT LAN Indonesia. Cuman hakim lebih cenderung pakai pasal 78, Mas. Yaitu yang alat bukti yang kelima, Mas. Keyakinan hakim atau pengetahuan hakim. Kesimpulan besar, apakah majelis benar-benar mempertimbangkan semua bukti? Secara formal mereka mengklaimnya ya. Secara substantif tidak semua bukti diurai dan bukti kunci tidak dianalisis, sehingga secara material tidak dipertimbangkan secara memadai. Apakah pokok sengketa angka SKP yang tidak sesuai dengan pembahasan akhir dipertimbangkan? Tidak. Majelis menilai substansi angka atau fakta persetujuan WP. Apakah putusan adil? Dari dokumen terdapat indikasi kuat putusan hanya bersifat formal dan tidak masuk substansi, sehingga argumen ketidakadilan mempunyai dasar yang valid. Apakah keterangan ahli diabaikan? Ya, tidak dimuat utuh dan tidak dianalisis, padahal sangat relevan terhadap sengketa formal pasal 25 ayat 3A. Seperti itu, Mas Awan. Jadi, sebenarnya mahkotanya hakim ini, Mas, yaitu adalah pertimbangan alat bukti, Mas. Atau pertimbangan dalam putusan, Mas. Itu adalah mahkotanya hakim, Mas. Jadi bukan hanya mau membuat putusan aja, Mas. Loh. Ya kalau gitu ya gampang aja, Mas. Pokoknya aku menangkan ini, yang penting alat buktinya nggak dimuat. Nanti ada mahasiswa mau menganalisa nggak bisa, Mas. Oh, nggak ada detail kasusnya, nggak ada alat buktinya. Yang dimuat di dalam putusan pengadilan, Mas, hanya nama alat buktinya, Mas. Bukti P sekian, bukti T sekian. Tapi alat buktinya tidak diupload, Mas. Inilah yang menyebabkan kesewenang-wenangan hakim di pengadilan pajak itu sangat terbuka lebar, Mas. Terus upaya apa yang bisa dilakukan oleh kita nih, atau Pak PT Arion? Ya kalau dari PT Arion, upayanya pertama, yaitu akan melakukan peninjauan kembali, Mas Awan. PK kan nggak bisa kan, Mas. Upaya bandingnya kan hanya langsung PK, Mas. Ya, terus pengaduan ke Bawas Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, gitu, Mas. Dan ya ada upaya untuk melakukan JR, Mas, Judicial Review, terkait pasal 78, Mas. Supaya memerintahkan semua alat bukti munculkan di dalam putusan. Iya, betul, Mas. Oke, mantep Pak. Kalau bisa maju ke JR luar biasa ya, JR ke MK biar dipanggil tuh Menteri Keuangannya, dipanggil orang DPR-nya, biar kita dengarkan bagaimana tuh si sekjennya Pak Purbaya menjelaskan mengenai ini ya. Atau mungkin MA yang akan hadir ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih Mas. Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke, Mas. Sama-sama, Mas.